Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, ketabahan, dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Yang akan diberikan tentang sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji yaitu ada 3 kriteria: hasud, ria, dan aniaya. Nah, sekarang saya akan menjabarkan tentang hasud. Hasud adalah suatu keinginan supaya kebahagiaan yang diperoleh orang lain itu hilang dari dirinya. Sifat hasud, ungkapan sehari-hari disebut dengki atau hasad. Hadis Rasulullah bersabda, jauhi dirimu dari sifat hasad atau dengki. Sesungguhnya hasad itu merusak seperti api memakan kayu. Surat Al-Anfal ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadanya dari kejahatan orang yang bersifat hasad. Orang muslim harus benar-benar menjauhi sifat hasud dan termasuk perbuatan tercela. Jadi di situ wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang bersifat hasad. Jadi kita harus berlindung kepada Allah, ya. Harus menjauhi dari sifat-sifat hasad atau dengki. Karena bisa juga dari ayat sini kalau kita tidak menjauhi dengan sifat hasad atau dengki, itu bisa membuat hati sakit, membuat hati menjadi galau karena kita mempunyai hatinya sifatnya dengki. Ya, ini yang menjadikan susah untuk dihilangkan, kecuali dengan dirinya sendiri kita bisa menjauhinya. Ya, karena bisa merusak hati, merusak jiwa, bisa sakit yang tidak sembuh-sembuh kalau kita memelihara tentang hasad atau kedengkian di situ. Jadi makanya Allah menegur di sini surat Al-Anfal ayat 5 harus dijauhi betul-betul. Ya, orang muslim harus betul-betul menjauhi sifat hasud dan termasuk perbuatan tercela. Ya, di situ. Di sini ria. Kalau ria itu memang perbuatan manusia yang tidak dihindarkan, ya, tidak bisa dihindarkan dengan naluri, ya. Paling berapa orang yang tidak membuat ria itu. Tapi pada umumnya, pada hakikatnya itu kebanyakan seperti itu, ya. Dengan ria-ria itu dengan tidak sadar bahwa itu menunjukkan kepada memamerkan
ingin diketahui orang, ingin dipuji orang, akhirnya hilang kesadaran. Ini jauh dari kesadaran kalau ria itu ingin diketahui orang, hartanya, kebaikannya, kedermawannya, seperti itu, yaitu yang disebut sifat-sifat yang tercela. Nah di sini itu pada umumnya yang tidak bisa dihindarkan, artinya memamerkan, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain yang bertujuan atau pekerjaan itu diketahui dan dilihat oleh orang lain atau dipuji. Ukuran riya di situ tidaknya pekerjaan seseorang itu adalah niat atau getaran-getaran hati atau kalbu seseorang. Sikap ini hanya dia sendiri yang tahu dan mengukurnya dan merasakannya. Jadi orang lain tidak tahu ukurannya bagaimana hati dia itu dan getarannya, kalbunya, karena saat itu bahwa orang lain harus diketahui, itu yang ada di benaknya. Ya, menurut Imam Ghazali, sifat riya dibagi dua. Ada sifat yang berhubungan dengan dunia, contohnya bersosial dengan masyarakat, ya, berbuat baik dengan masyarakat di muka bumi ini, baik berbentuk perilaku, baik berbentuk harta, baik berbentuk ibadah. Itu yang berhubungan dengan riya, yaitu yang kalau sosial hubungannya kalau di dunia itu hubungannya dengan sosial. Kalau beribadah itu inginnya berhubungan dengan kegiatan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mending kalau ibadah itu mengharapkan ridho Allah. Tapi kalau dengan manusia, yaitu yang menjadikan membawa kerusakan dalam dirinya di situ, ya. Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 6 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin adalah celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, di situ orang yang berbuat riya. Nah di situ ya, itu teguran-teguran. Ciri-ciri orang yang berbuat riya dan sum'ah, amalnya senantiasa yang sudah ia lakukan diungkit-ungkit. Akibatnya perbuatan itu senantiasa terus menerus dilakukan. Nah ini bagi orang-orang yang riya, ya. Yang ketiga adalah aniaya. Aniaya itu berbuat dolim terhadap Allah, berbuat dolim terhadap diri sendiri, berbuat dolim terhadap orang lain, dan berbuat dolim terhadap alam semesta yang di sekeliling kita. Ya. Di situ surat Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. La tufsidu fil ardi. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, ini di muka bumi jangan membuat kerusakan, terutama dalam hati. Itu hati bisa rusak dengan penuh hasad, riya dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit seperti itu susah untuk diobati. Karena pada umumnya
di diri manusia itu ada dengki, kerusakan, ria yang tidak terhindarkan, yang susah untuk dijauhkan, kecuali dari diri kita sendiri yang untuk menyadarkan, yang untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Maka dari itu kalau enggak dari dirinya sadar, itu tidak mungkin. Ya, kadang-kadang orang yang ria itu kadang-kadang enggak suka menerima pendapat orang lain, ya. Jadi dengan tidak sadar dia itu memberikan atau ngasih tahu sama orang lain bahwa dia itu lebih atau punya sesuatu yang lebih yang harus orang lain tahu. Nah itu mungkin sekian dulu materi yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, karena saya banyak kekurangan adalah salah dari diri sendiri. Apabila yang benar-benar sempurna adalah hanya milik Allah. Hanya Allah yang benar-benar sempurna. Yaitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.